Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Venus Andrestia UKG ya. Sudah lama kita tidak membuat konten video. Kali ini saya menjawab pertanyaan mayor yang masuk ke Facebook, ke WhatsApp, ke Instagram ya, mengenai eksperimen ya, atau uji beda yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian pendidikan ya. Kita kemarin sudah membahas penjelasan dan juga tutorial SPSS-nya ya, uji beda ya. Uji beda dalam statistik parametrik ada dua, t-test dan ANOVA ya. Nah, ketika saya ditanya teman-teman, mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya, Bapak, apabila kita menggunakan uji beda dalam penelitian pendidikan atau ilmu sosial, ya, uji beda apakah yang paling tepat? Maka saya akan menjawab, yang paling tepat digunakan ialah uji beda dalam statistik non-parametrik. Ya, oke. Apa sih perbedaan antara uji beda non-parametrik dan parametrik? Ya, kita kemarin ada t-test dan juga ANOVA. T-test itu ada dua, ya. T-test paired sample dan juga t-test independent sample. ANOVA juga ada dua, ANOVA one way dan juga ANOVA two ways. Itu dalam ranah parametrik. Artinya apa kalau parametrik? Artinya harus didahului oleh uji prasyarat analisis. Dan juga uji beda itu berada dalam ranah skala pengukuran interval rasio. Ya. Sementara dalam penelitian pendidikan atau ilmu sosial ya, seperti hukum dan yang lainnya, banyak variabel itu yang skor-skornya itu menggunakan instrumen dalam skala pengukurannya itu dalam ranah nominal ordinal. Contoh ketika dalam ilmu pendidikan misalnya ada variabel hasil belajar ya. Mengapa hasil belajar itu saya masukkan ke non parametrik? Dia berada di ranah ordinal atau nominal ya. Mungkin sebagian orang jika ada eksperimen ya menggunakan variabel hasil belajar, maka yang bersangkutan akan menggunakan uji t-test. Itu benar juga, tidak salah. Tapi kalau saya menjawab, yang paling tepat itu bukan menggunakan t-test, tapi menggunakan kaidah non parametrik. Ya, contoh, maksudnya gini. Ada yang bertanya, loh, dari mana kok tahu kalau hasil belajar itu non parametrik? Apakah sudah diketahui tidak berdistribusi normal? Apakah sudah diketahui kalau dia tidak homogen atau tidak linear atau lain-lain ya? Maka saya jawab simpel seperti ini. Kita kembali ke dalam pengertian skala pengukuran ya. Kita perhatikan karakteristik variabel. Ya, contoh hasil belajar. Sekarang saya balik tanya ya. Apakah ada alat ukur yang tepat ya untuk mengukur hasil belajar? Contoh ya, anak A IPK-nya 3,50, anak B IPK-nya juga 350, prodinya sama. Pertanyaannya, apa bisa dikatakan bahwa A dan B ini sama? Tentu tidak. IPK hanya label, IPK hanya kesepakatan ya. Makanya saya jawab, kalau karakteristik variabelnya itu belum mempunyai alat ukur yang tepat, maka tidak perlu diuji normalitas, homogenitas, linearitas dan lain-lain, tidak perlu ya. Jadi itu langsung bisa kita klaim bahwa itu masuk dalam ranah non parametrik. Artinya apa? Sudah dianggap normal, sudah dianggap homogen, sudah dianggap linear. Itu kalau non parametrik. Walaupun nanti misal dihitung tidak linear, tidak normal, tidak homogen, tapi dalam non parametrik itu diabaikan ya. Kita tidak perlu prasyarat karena dianggap sudah normal ya, dianggap sudah homogen dan dianggap sudah linear ya. Itu bedanya antara non parametrik dan parametrik. Yang non parametrik tidak perlu uji prasyarat. Karena apa? Karena karakteristik variabelnya, skor-skor dalam variabel, alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel itu merupakan
alat ukur yang belum tepat ya, dia hanya label. Beda dengan penelitian dalam kesehatan atau dalam IT atau dalam militer misalnya, dalam senjata militer misalnya. Ya, kesehatan ya, Anda meneliti obat kanker. Maka itu beda dengan pendidikan ya. Maka kaidahnya pun harus beda, lebih hati-hati di kesehatan. Gitu. Karena kanker dimanapun itu sama. Kanker payudara misalnya sama, kanker serviks dimanapun juga sama. Ya. Atau sebuah inovasi dalam mesin misalnya ya, misal kecepatan ya dalam speedometer, sepeda motor A berjalan 60 km per jam, sepeda motor B di daerah lain juga 60 km per jam, satuannya kecepatan juga sama, km per jam ya. Jadi itu sudah punya aturan yang tepat. Tinggi badan misalnya 100 cm sama, dimanapun 100 cm dengan yang lain 100 cm dimanapun itu sama, maka itu menggunakan parametrik ya. Paham ya antara non parametrik dan parametrik. Maka saya tidak ragu ya membuat statement bahwa dalam penelitian pendidikan mayoritas yang paling tepat digunakan ialah statistik non parametrik, karena dalam pendidikan itu variabel-variabel penelitiannya itu sangat dinamis, fleksibel, lentur. Dia tidak bisa diukur dengan sesuatu yang tepat ya. Oke, kita kembali ya. Uji beda non parametrik sama dengan uji beda yang parametrik kemarin. Jika Anda ingin menggunakan dua kelas atau dua grup ya, ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen, maka Anda harus menggunakan uji Mann-Whitney test ya. Secara kualitas harus sama, ini sampel grupnya ini, secara kuantitas juga harus sama ya. Itu tadi yang dua grup ya, itu sama persis teorinya dengan t-test independent sampel, cuma bedanya ini tidak pakai uji prasyarat ya. Oke, berikutnya kalau Anda ingin eksperimen semu kuasi eksperimental ya, satu grup, satu kelompok sampel, maka Anda harus menggunakan uji Wilcoxon test ya. Eksperimen semuanya kalau non parametrik menggunakan analisis uji hipotesisnya uji Wilcoxon test ya, antara sebelum sesudah satu kelompok ya, sebelum sesudah, before after ya. Kalau lebih dari dua kelas ya, bisa 3 kelas, 4 kelas dan lain-lain, itu Anda menggunakan uji Kruskal-Wallis test ya, Kruskal-Wallis test. Saya ulangi lagi ya, kalau dua kelas eksperimen true ya, ada kelas kontrol, kelas eksperimen, menggunakan uji Mann-Whitney test. Ini sama dengan t-test independent sample. Kemudian yang satu kelas before after atau eksperimen semu atau kuasi eksperimental, Anda menggunakan uji Wilcoxon test. Ini penjelasannya sama seperti t-test paired sample ya. Kemudian jika lebih dari dua kelas, artinya ada 3 kelompok sampel, ada 3 grup, ada 3 kelas, Anda menggunakan yang namanya uji Kruskal-Wallis test. Ini penjelasannya sama dengan ANOVA one way ya, untuk mahasiswa yang dalam pengajuan judul ya, dan juga dosen yang sedang membimbing skripsi, tesis, disertasi. Jangan ragu ketika Anda dalam mengambil studi kependidikan atau ilmu sosial lainnya, jangan ragu mengarahkan mahasiswa, jangan ragu memilih analisis yang kita gunakan itu kita memilih dalam statistik non parametrik. Walaupun jangan takut jika diklaim itu belum ada prasyaratnya, tidak masalah, memang non parametrik itu tidak ada prasyarat. Karena apa? Karena kita anggap bahwa semua syarat sudah terpenuhi ya. Jangan ragu memilih statistik non parametrik ya. Itu adalah merupakan sebuah ilmu ya, solusi, karena dulu itu belum ditemukan untuk mengukur data kualitatif ya yang ingin dikuantitatifkan ya. Akhirnya para pakar itu bekerja, belajar ya, tolabul ilmi di bidang riset, di bidang statistik, di bidang kuantitatif, akhirnya ketemulah namanya ilmu statistik non parametrik. Artinya apa? Ilmu yang mengukur kuantitatif data kualitatif ya. Data kual yang dikuantitatifkan itu lebih cocok untuk menggunakan statistik
non-parametrik, hasil belajar, motivasi, minat, fokus belajar, respon, variabel-variabel yang alat ukurnya belum tepat, artinya multitafsir, atau artinya antar sampel itu bisa ditanya itu berbeda-beda, jangan ragu mengarahkannya itu ke statistik non-parametrik. Ya, ada Mann-Whitney test, kalau dalam uji beda ada Kruskal-Wallis test, dan juga ada Wilcoxon test. Ya, tesis saya itu menggunakan uji Wilcoxon test non-parametrik. Ya, lebih simpel ya. Kalau lebih simpel dan benar, Anda tidak perlu memilih hal yang rumit tapi salah. Ya. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai ini, komentar di bawah misal belum jelas, DM ke Instagram AutoVianners, dan juga bisa info ke Facebook AutoVianners. Yang sudah mengenal saya lebih private bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Subscribe channel ini bila Anda belum, dan juga selamat berjumpa di lain kesempatan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.